Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yang Kai memperhatikan batu hitam yang ia temukan di gunung. Saat ini, batu hitam berubah menjadi buku hitam. Dari dalam buku hitam, keluar tengkorak emas. Tengkorak emas itu memasuki tubuh, dan bergabung dengan Yang Kai. Yang Kai merasa kesakitan kemudian dia pingsan. Saat tersadar, dia melihat buku hitam, bisa menghilang dan muncul dengan sendirinya. Yang Kai berpikir, apakah buku ini terbuat dari Soul Stone? Hanya saat ratusan juta hantu berkumpul di neraka, dengan bantuan vitalitas manusia dalam jumlah besar, Soul Stone bisa diciptakan. Karena aku memiliki harta karun ini, itu berarti, bukan hanya pavilion High Heaven yang bisa aku hancurkan dengan mudah, aku bahkan bisa mengalahkan setiap master di seluruh dunia ini. Tapi, aku hanya mempunyai sedikit kekuatan sekarang, bagaimana caranya, aku bisa menjaga harta berharga ini? Berlatih, untuk menjadi kuat, itu adalah satu-satunya cara, untuk melindungi harta ini. Aku sudah berkelana jauh, bahkan bertahan hanya untuk berlatih, agar bisa menjadi kuat. Karena aku sudah mendapat buku hitam ini, aku mungkin juga akan memanfaatkannya. Buku hitam memiliki banyak lembar, aku yakin, banyak mengandung harta di dalamnya. Yang Kai terus memperhatikan buku tersebut, perlahan-lahan, dia melihat setiap halaman. Dalam buku itu, Yang Kai menemukan beberapa kalimat, tubuh emas kebanggaan, catatan bodi temperet. Yang Kai bergumam, ini, ada sesuatu yang merasuki pikiranku. Sebuah cahaya berwarna keemasan bersinar, di sekitar tubuh Yang Kai. Cahaya itu, terus menyelimuti setiap bagian tubuh Yang Kai. Matahari sore mulai menghilang. Yang Kai, yang terus mencoba memahami isi dari buku tersebut, bergumam. Jadi ini catatan bodi temperet. Tendangan ini kelihatannya mudah, tapi kurasa tidak sesederhana itu, ada aturan yang sangat ketat, yang harus diikuti. Latihan ini, hanya bisa dipraktekkan saat matahari terbit. Artinya aku hanya bisa berlatih selama setengah jam setiap hari. Pikir Yang Kai. Sesaat, Yang Kai melirik ke jendela, dia baru menyadari kalau hari sudah malam. Yang Kai mulai mengantuk, dia berkata, sekarang sudah malam, aku harus tidur. Segera Yang Kai naik ke tempat tidurnya dan langsung tidur. Hari berganti, langit mulai terang, menandakan sudah mulai pagi, matahari akan segera terbit. Yang Kai, yang sudah bangun bergegas keluar rumah, dia menatap ke arah timur, melihat matahari yang akan terbit. Dia bergumam, sekarang saatnya, sebelum fajar menyingsing, Yang Kai memulai latihan. Dia menutup matanya, mencoba menenangkan pikiran, memulai kuda-kuda, sesuai dengan arahan yang ada di dalam buku hitam. Gerakan demi gerakan dia lakukan, mengikuti instruksi yang tertulis. Di sekitar Yang Kai, terlihat kekuatan mulai berkumpul, mengikuti gerakan tangan, kaki juga digerakkan dengan tepat, dan berusaha mengikuti instruksi dalam buku hitam. Di awal, Yang Kai mengikuti instruksi yang diberikan, dia merasa nyaman, akan tetapi, saat ini perubahan terjadi, tulang di bagian punggung Yang Kai mulai terasa sakit. Rasa sakit berlanjut ke sekujur tubuhnya. Rasa sakit, yang sangat hebat mulai dirasakan oleh Yang Kai. Yang Kai menghela nafas, kemudian dia bergumam, itu hanya 3 langkah pertama, dari instruksi 6 palem. Bahkan belum mencapai 1%, dari catatan bodi temperet, aku sudah kesulitan untuk melanjutkannya. Pikir Yang Kai. Kembali menenangkan pikiran, kemudian mencoba memulai latihan. Yang Kai mencoba menguatkan diri, kalau dia pasti akan bisa bertahan. Menggerakkan tangan untuk melanjutkan latihannya, rasa sakit terus menjalar di sekujur tubuh. Beberapa menit kemudian, matahari sudah mulai terbit. Yang Kai yang kelelahan dan tubuhnya gemetar, mulai menatap matahari, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Merasakan penyatuan tengkorak emas di dalam tubuhnya. Setelah itu, Yang Kai kembali mencoba menggerakkan tubuhnya. Matahari terus naik, di sisi lain, Yang Kai masih terus berlatih. Sesaat, dia terengah-engah. Setengah jam kemudian, Yang Kai, dengan tubuh gemetar menghela nafas, dia merasa sedikit kecewa, dia kembali menghela nafas. Yang Kai mencoba merasakan perubahan pada tubuhnya, dia terkejut, perasaan atmosfer ini, apa aku sudah menembus bodi temperet tahap ketiga, dan memasuki tahap keempat. Wajah Yang Kai langsung bahagia, dia memeriksa tubuhnya, kemudian berkata,
aku butuh 3 tahun untuk mencapai body temperate tahap ketiga, tapi sekarang, hanya setengah jam, aku berhasil menembusnya. Dalam hati dia bergumam, setengah jam untuk maju satu level. Teknik body temperate ini sangat efektif. Di saat yang sama, Yang Kai merasa sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Merasa mual dan memuntahkan cairan berwarna hitam dari mulutnya, jumlah cairan itu sangat banyak, itu sangat mengejutkannya. Yang Kai bergumam, apa ini? Apakah ini kotoran dari tubuhku? Latihan batasan body temperate akan membantu untuk mengurangi dan mengeluarkan kotoran tubuh. Meskipun aku sudah mengalami ini sebelumnya, tapi tak pernah sampai seperti ini. Ujar Yang Kai, meskipun aku sudah naik tingkat dengan latihan ini, tapi aku belum membuat kemajuan nyata dalam teknik tinju, di catatan body temperate. Aku hanya mengembangkan 1% dari keseluruhannya. Jadi, bagaimana kalau aku bisa mencapai 100%, apa yang akan terjadi? Yang Kai sangat senang, dia mulai membayangkan peningkatan kekuatannya yang di luar imajinasinya. Setelah berlatih, Yang Kai kembali ke rutinitasnya, dia mengambil sapu, dan berjalan keluar. Berpindah ke sebuah tempat, terlihat murid wanita Dark Hell, yang sebelumnya mencatat pertarungan Yang Kai. Saat ini dia berada di atas pohon. Murid wanita itu sangat terkejut, melihat Yang Kai ada di bawah. Yang Kai mulai melakukan rutinitasnya, menyapu halaman. Dalam hati, gadis itu bergumam, bukankah itu? Di sisi lain, Yang Kai masih nyapu halaman, dengan sepenuh hati. Di atas pohon, murid wanita terus memandangi Yang Kai. Kembali ke tempat Yang Kai, di sekelilingnya para murid junior berkata kepadanya, Yang Kai ada apa? Kau sudah menyapu di tempat itu lebih dari 1 jam? Melihat kelakuan Yang Kai, murid wanita yang ada di atas pohon itu tertawa. Dia berpikir, orang yang aneh. Di sisi lain, Yang Kai bergumam, meskipun teknik body temperate ini benar-benar nyata, tapi aku hanya bisa berlatih setengah jam setiap hari. Apalagi yang harus aku lakukan selebihnya? Yang Kai masih belum sadar, dengan para murid di sekitarnya. Sesaat, Yang Kai menoleh ke samping, terlihat murid lain berjalan ke arah Yang Kai. Mereka berdua bertabrakan. Murid yang menabrak Yang Kai itu terjatuh, dia merasa sakit di bagian kepalanya. Yang Kai berkata, teman, apa kau tidak apa-apa? Tanda tanya. Murid itu berkata, jangan khawatir. Dalam hati dia bergumam, kapan Yang Kai jadi sekuat ini? Saat aku menabraknya, aku merasa seperti menabrak dinding bata. Murid itu bergegas bangun, kemudian pergi meninggalkan Yang Kai sambil berkata, aku pergi sekarang. Yang Kai, yang melihat itu merasa terkejut, kemudian berkata, teman, kenapa kau terburu-buru? Tanda tanya. Murid itu berbicara sambil berlari, aku mau ke aula kontribusi, memangnya kemana lagi? Mendengar itu Yang Kai terkejut, oh iya, hari ini adalah hari ke-8 dari bulan ini. Jadi pada hari ke-8 setiap bulan, setiap poin kontribusi para murid akan dikeluarkan, karena itu, aula kontribusi akan penuh dengan para murid, berkerumun untuk mengumpulkan poin mereka. Kembali ke Yang Kai, dia merasa sedih sambil merenung, menyapu memberikan 10 poin kontribusi, tapi aku ditantang 6 kali pada bulan lalu, dan semuanya dikalahkan. Setiap kali dikalahkan, akan dikurangi 1 poin, sambil menghela nafas. Yang Kai kembali bergumam, aku dikalahkan oleh semua penantang, kali ini ada 6 penantang. Jadi aku cuma mendapat 4 poin kontribusi untuk bulan ini, aku akan melanjutkan menyapu dan melupakan hal ini. Sesaat, selesai menyapu, Yang Kai memasuki sebuah bangunan. Dalam bangunan itu, Yang Kai melihat seorang pria tua yang berada di belakang meja. Yang Kai mencoba mendekati pria tua itu dan mendapatkan, kalau pria tua itu sedang tertidur. Yang Kai bergumam, Pak tua ini, aku penasaran, murid wanita Pavilion High Heaven mana yang dia mimpikan? Karena tidak ada respon, Yang Kai berteriak memanggil penjaga itu. Bendahara Meng. Akhirnya pria tua itu pun terbangun, dia mulai menenangkan pikirannya, kemudian pria tua itu berkata, oh kau, anak muda, Yang Kai menjawab dengan kesal. Ya, ini aku. Merasa terus ditatap, Yang Kai menjadi kesal, dia berteriak, kau lihat apa? Pria tua itu berkata, kenapa kau tidak kemari pagi ini? Yang Kai menjawab, di sini terlalu ramai kalau pagi,
jadi lebih baik aku datang ke sini saat suasana sudah sepi. Pria tua itu berkata, kau mengganggu mimpiku yang indah, apa kau tidak tahu sopan santun kepada orang yang sudah tua? Pria tua itu kembali bertanya ke Yang Kai. Yang biasa. Yang Kai menjawab, iya, sepertinya mereka sudah terbiasa melakukan transaksi tersebut. Pria tua itu mengeluarkan 10 keping perak, setelah itu, pria tua itu mengambil catatan. Dia melihat detail tentang Yang Kai, di sisi lain Yang Kai berkata, berapa banyak poin kontribusi yang aku punya sekarang? Pria tua itu berkata, setiap bulan kau hanya menyisakan 4 poin kontribusi, 1 poin kontribusi dikurangi untuk 10 keping perak. Jadi, totalnya tersisa 3 poin kontribusi, setelah semua dihitung, kau memiliki 12 poin kontribusi, jadi bagaimana? Apakah kau ingin mendapat sebotol krim pembeku darah? Tanda tanya. Yang Kai langsung menjawab, tidak terima kasih. Dia bergumam. Cuma 12 poin, bahkan aku tidak bisa mendapat 1 tangkai herbal berharga. Pria tua itu berkata, Yang Kai kecil, aku tahu kau mencoba menabung, untuk menukarkannya dengan pil temperet essence. Tapi, berapa lama lagi kau berencana menunggu untuk mendapatkannya? Sehingga kau bisa menaikkan kecepatan kultivasimu. Yang Kai, dengan percaya diri menjawab, aku pasti akan sukses. Pria tua itu kembali berkata, dengan kecepatanmu yang sekarang, aku pasti sudah mati berabad-abad, sebelum kau berhasil. Mendengar itu, semangat Yang Kai yang sebelumnya meluap-luap langsung menghilang, digantikan dengan kekecewaan. Yang Kai berkata, tapi Bendahara Meng, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Pria tua itu berkata, bicaralah. Yang Kai berkata, bagaimana bisa, pil temperet essence masih ada di aula kontribusi? Tanda tanya. Dan bagaimana caranya pil itu belum ditukar sampai saat ini? Pria tua itu menjawab, hehe, itu karena pil essence adalah hartaku sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Yang Kai menjadi terkejut, dia berteriak, ah, itu milikmu. Pria tua itu kembali berkata, jangan marah, meskipun itu milikku, aku harus menukarkannya dengan poin kontribusi. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, Yang Kai dengan tegas menjawab, aku akan mendapat poin kontribusi yang cukup. Pria tua itu kembali berkata, jadi, aku mendengar, kemarin, kau dikalahkan. Yang Kai melirik pria tua itu, kemudian berbalik dan pergi keluar aula. Pria tua itu berkata, hei, kemarilah. Mari kita berbincang-bincang sebentar, jangan langsung pergi. Yang Kai melirik pria tua itu, kemudian berpikir, apanya yang harus dibicarakan, orang tua itu cuma senang, kalau aku kalah. Pria tua itu kembali berkata, Yang Kai kecil, kembalilah ke tempat asalmu, Pavilion High Heaven, bukanlah tempatmu, karena suatu hari kau akan kehilangan nyawamu di sini. Mendengar itu Yang Kai tertegun di depan pintu aula, kemudian Yang Kai berkata, aku tidak punya tempat untuk kembali.